Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Kedua, bacalah teks dengan saksama. Ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Mencari makna kata yang tidak diketahui artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Ayo perhatikan contoh berikut. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar yang menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Berdasarkan teks yang sudah dibaca tersebut, informasi penting pada paragraf tersebut yaitu: pertama, wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Informasi penting yang kedua, tungku besar terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Informasi ketiga, kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Selanjutnya, kata kunci pada paragraf tersebut adalah: yang pertama, kata wood fire, yang kedua, kata tungku besar. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Tujuan dibuatnya kesimpulan adalah agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Ayo perhatikan contoh berikut. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para nelayan dengan pedagang ikan. Para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pembeli. Pihak yang membeli di pelelangan ikan adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan nelayan kepada konsumen. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran.
pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Ayo perhatikan contoh berikut. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Berdasarkan paragraf tersebut, kalimat utamanya adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Jadi, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan untuk pokok pikirannya yaitu proses pembentukan embun. Membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Ayo perhatikan contoh diagram berikut. Berdasarkan diagram tersebut, kita bisa membuat kesimpulan. Seperti contoh berikut ini. Kesimpulan, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Selanjutnya, barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Ayo perhatikan contoh berikut. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Ringkasan berdasarkan teks tersebut adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif yang dinamakan Komnet atau kompor magnet.